Masih bersama kami di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, jika Anda kerap bepergian Jakarta-Bandung atau sebaliknya, kini Anda tak perlu khawatir untuk memburu waktu. Pasalnya, pemerintah telah secara resmi mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya itu, WUS, sebutan untuk kereta cepat yang berarti waktu hemat, operasi optimal, dan sistem hebat mencatatkan rekor sebagai kereta cepat pertama di Indonesia. Jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiastuti pun menjajal kereta cepat yang mampu menempuh jarak Jakarta-Bandung kurang dari 1 jam. Lalu seperti apa WUS? Berikut liputannya. Indonesia kembali unjuk gigi di dunia transportasi yang menjunjung teknologi. Ya, kita baru saja memiliki layanan transportasi kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan kota Jakarta dan Bandung. Seperti apa ya sensasi menaiki kereta ini dan bagaimana evaluasinya setelah masa uji coba kemarin? Kita akan cari tahu dengan menjajal WUS, si kereta cepat. WUS adalah sebutan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang bermakna waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Dalam bahasa asing, WUS memiliki arti cepat yang sesuai dengan kecepatan kereta api ini. WUS atau KCJB hasil kolaborasi Indonesia dan Cina di bawah perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Kereta ini didapuk sebagai kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Panjang lintasan kereta api cepat mencapai 142,3 km dengan rute di beberapa titik stasiun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan pemberhentian terakhir yaitu Stasiun Tegala, luar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, khusus untuk Stasiun Halim akan terintegrasi langsung ke LRT Jabodebek. Seluruh stasiun kereta api cepat nantinya disebut-sebut juga akan terkoneksi dengan berbagai angkutan umum dan akses transportasi lainnya. Indonesia memiliki 11 armada kereta cepat menggunakan teknologi tenaga listrik dengan tipe EMU atau Electronic Multiple Unit seri KCIC 400 AF. WUS memiliki 8 gerbong dalam satu rangkaian kereta dan dapat menampung 600 penumpang. Ada 3 kategori, VIP Class 18 kursi, First Class 28 kursi, dan Second Class 555 kursi. Sejumlah fasilitas pun dapat dinikmati penumpang, diantaranya koneksi Wi-Fi, USB charger, display informasi perjalanan, serta bagasi penyimpanan barang. Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia KCIC Eva Khairunisa memaparkan, kereta cepat ini berteknologi dengan tingkat keamanan tinggi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir melintas dengan kecepatan fantastis, mencapai 350 km per jam. Saat lagi kita akan tiba di stasiun Padalarang. Jadi KCIC 400 AF ini merupakan tipe KA terbaru dengan tentunya teknologi yang lebih melihat sendiri bahwa ini memang merupakan kita mengambil dari yang memang sudah expert. Kereta WUS diklaim memiliki keunggulan teknologi seperti teknologi Lightning Arrestor yang berfungsi sebagai perlindungan dari sambaran petir. Kereta cepat ini juga ramah disabilitas dengan fasilitas toilet khusus di gerbong 4. Tak hanya menjunjung tinggi teknologi dan fasilitas, awak kereta seperti masinis harus tersertifikasi sebagai masinis kereta cepat dan mengantongi 10.000 jam kemudikan kereta. Saya sudah membuktikan bahwa kereta ini memang tidak ada guncangan selama perjalanan. Terbukti, koin yang saya taruh di sini masih tetap berdiri meskipun kereta sudah mencapai kecepatan 350 km per jam. Bisa dibayangkan nyamannya perjalanan ini karena kita meluncur di atas rel yang sangat rata. Untuk mengenalkan moda transportasi berteknologi canggih ini, PT KCIC pun membuat uji coba gratis. Antusias masyarakat pun begitu tinggi. Pada uji coba tahap pertama selama 15 hari, terhitung 15 hingga 30 September lalu, sebanyak 49.000 orang telah mencoba kereta cepat WUS. Ninda, warga asli Bandung yang kini menetap di Jakarta, sengaja mengisi akhir pekan bersama keluarga menjajal uji coba kereta cepat. Iya, ini pengalaman pertama sih nyobain kereta cepat dari Halim. Tadi kan kita berangkat dari Halim.
sampai di Padalarang. Menyenangkan sih, maksudnya cepet banget gitu kan, dan nggak kerasa gitu. Perjalanan cuma kurang lebih 30 menit tadi. Biasanya emang sering ke Bandung, dulu kan biasanya kan paling naik kendaraan pribadi gitu kan, atau naik kereta api gitu kan. Kan pilihan baru gitu, jadi penasaran aja gitu, pengen nyobain. Kalau mungkin mau ke Bandung, mungkin ya kalau dari segi harga sih kayaknya lebih mahal ini ya, di atas 200 gitu ya. Mungkin lebih pilih naik kereta biasa kali ya. Untuk sesekali oke. Tapi untuk nyobain nggak apa-apa, kereta cepat. Bagi Ninda, kereta cepat bisa jadi alternatif transportasi jika ia dan keluarga ingin pulang ke kota Bandung. Demi upaya mengoptimalkan target perjalanan, nantinya Wush akan dioperasikan secara bertahap. Dimulai Oktober, KCJB akan mengoperasikan 8 perjalanan kereta per hari. November, meningkat 28 perjalanan kereta per hari, sementara Desember ada 40 perjalanan kereta per hari. Hingga mencapai target 68 perjalanan setiap hari pada Januari 2024 mendatang. Hanya membutuhkan waktu 45 menit dari stasiun Halim Jakarta Timur hingga saya sampai di stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung. Setelah melalui masa uji coba tanpa dipungut biaya untuk bisa dirasakan masyarakat luas, apa saja ya evaluasinya? Mari kita cari tahu. Meski bernama Kereta Cepat Jakarta Bandung, pemberhentian KCJB bukan berada di stasiun Kota Bandung. Kedua stasiun terdekat dari Kota Kembang adalah Stasiun Padalarang dan Stasiun Tegaluar yang berada di daerah penyangga Kota Bandung. Penumpang pun harus beralih menggunakan transportasi lain jika ingin melanjutkan perjalanan. Dari Stasiun Padalarang, penumpang menggunakan kereta feeder dengan pemberhentian Stasiun Cimahi dan Stasiun Bandung Kota. Kereta feeder yang dikelola PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terdiri dari 5 rangkaian kereta berkapasitas 200 orang. Perjalanan dari Stasiun Padalarang hingga Bandung Kota membutuhkan waktu hingga 20 menit. Rencananya, tiket kereta feeder akan terintegrasi dengan tiket kereta cepat ditambah biaya tambahan. Sudah melakukan beberapa kali uji coba. Secara prinsip sih untuk sarananya sudah siap. Pada masa uji coba ini, uji coba komersial itu ada 7 perjalanan dari stasiun Bandung dan 7 perjalanan dari stasiun Padalarang. Jadi total ada 14. Nah, untuk jumlah penumpangnya sendiri ya mungkin kemarin antusias masyarakat untuk mencoba KCJB sangat tinggi, tetapi karena gratis ya kita nggak bisa bicara bahwa itu adalah realnya, ya kan? Nanti ketika sudah berbayar atau komersial apakah akan sama? Kita doakan saja, semoga bisa sama. Sementara untuk pemberhentian akhir kereta cepat di Stasiun Tegaluar, rencananya KCIC akan mengganding perusahaan umum Damri menyediakan armada bus untuk membawa penumpang ke stasiun KA reguler terdekat sehingga bisa melanjutkan perjalanan ke stasiun di wilayah Bandung dan sekitarnya. Setelah masa uji coba, PT KCIC mengklaim kereta cepat Jakarta-Bandung sudah siap beroperasi sepenuhnya, baik dari segi sarana, prasarana maupun konektivitasnya. Namun, pengelola mengajak masyarakat memperbaiki budaya bertransportasi demi kenyamanan bersama dan menjaga unit kereta cepat Wush. Uji coba ini merupakan bentuk yang clear ya, artinya bahwa sarana dan prasarana kita sudah siap. Karena sepanjang melakukan uji coba kemarin tidak ada kendala, baik dari sisi sarana ataupun prasarana termasuk juga pengaturan pola operasi. Dan kita lihat masyarakat juga sangat antusiasmenya tinggi, apresiasinya juga sangat baik ya. Namun mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana budaya masyarakat bertransportasi. Karena pada saat melayani masyarakat ini kita lihat masih ada yang belum aware dengan pentingnya menjaga fasilitas yang ada di kereta cepat, sehingga ini bisa untuk kenyamanan bersama ya kalau itu tetap dijaga. Namun, di balik kesuksesan Wush, ada tugas berat menanti demi mewujudkan transportasi yang berkeadilan. 60 menit special report, segera kembali. Kalau hanya KCIC utangnya ya bisa ya, gitu ya. Masanya kan Indonesia ini tidak hanya KCIC, ya banyak juga yang harus dilunasi gitu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, di balik kesuksesan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, ada kelayakan bisnis proyek
kereta cepat Jakarta-Bandung yang menjadi perhatian publik. Selain pembangunannya yang molor hingga 7 tahun, pembengkakan biaya proyek kereta cepat pun menjadi sorotan. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik selebrasi hadirnya kereta cepat di Indonesia ternyata menuai sejumlah polemik, mulai dari pendanaan proyeknya hingga urgensi pengadaannya. Lantas bagaimana ya kacamata pengamat melihat hal ini? Kereta cepat WUS jadi moda transportasi alternatif bagi masyarakat yang beraktivitas di area Bandung dan Jakarta. KA Argo Parahyangan yang sebelumnya primadona transportasi Bandung-Jakarta kini harus bersaing dengan kereta cepat. Pasalnya, banyak yang membandingkan efektivitas kedua moda transportasi ini. Meski secara resmi belum diumumkan, Presiden Jokowi menyebut tarif kereta cepat Jakarta-Bandung berkisar Rp250.000 hingga Rp350.000 dengan durasi perjalanan 45 menit dan pemberhentian terakhir di Tegaluar, Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk kereta api Argo Parahyangan yang selama ini telah berjalan berkisar Rp150 hingga Rp200.000 dengan durasi 2 jam 45 menit dan pemberhentian terakhir di stasiun Kota Bandung. Pengamat transportasi publik Joko Setiowarno menilai belum ada urgensi kereta cepat dibangun di lintas Jawa Barat karena sudah terakomodasi oleh transportasi lain. Selain itu, kesiapan aksesibilitas dan konektivitas dari pemberhentian stasiun kereta cepat ke wilayah sekitar Bandung masih minim. Kereta cepat Indonesia itu unik. Dimanapun di dunia ini, kereta cepat itu keberangkatan dan akhir keberangkatan itu stasiunnya di pusat kota. Nah, Indonesia itu di daerah pinggiran kota. Kalau sebenarnya melihat mungkin sejauh mana, kita masih punya kereta yang lainnya lah. Tapi ini kan masalah waktu aja. Nilai waktu yang dikejar bagi orang-orang katanya yang mereka beraktivitas kalau di Jakarta, mereka mungkin sebagian akan berpikir menggunakan kereta cepat asalkan. Nah, di Bandung ini asal juga harus bagus. Nah, masalahnya kemarin sampai saat ini kan hanya Damri kan inisiator dari inisiatif dari operator karena Pemdanya tidak membuat feeder untuk angkutan umum. Yang ada kan baru feeder dari Padalarang menuju ke stasiun Bandung itu PT Kereta Api yang buat. Tapi bagaimana kita buat feeder-feeder kawasan-kawasan perumahan yang ada di Bandung, di daerah Padalarang, namun nampaknya Pemdanya tidak banyak berbuat. Pengamat transportasi publik turut menyoroti adanya suntikan dana pemerintah dengan skema penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp3,2 triliun untuk biaya pembengkakan anggaran pembangunan kereta cepat. Padahal, dana APBN bisa digunakan membangun transportasi umum lainnya yang kian mengalami kesenjangan. Tidak perlu jalan rel lah, ya. Pemerintah pun berbasis jalan raya aja lah. Itu jauh lebih murah gitu. Karena di daerah tuh angkot-angkot tuh hanya tinggal sisa saja. Bahkan banyak beberapa kota nggak ada angkot lagi. Untuk PMN cukup besar kan. Itu kalau bisa bangun pabrik transport di daerah, mungkin lebih 100 kota akan didapat. Nggak usah yang jalur kereta lah, cukup dengan berjalan raya. Nah, ini kan bisa jauh lebih baik ya. Tapi sekarang sudah terlanjur jadi, ya, mau diapakan lagi. Yang penting dia sampai mangkrak bisa dimanfaatkan ya. Nanti kompensasinya, konsesinya bisa lebih panjang. Biaya investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disebut mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun yang sangat tinggi, mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,44 triliun rupiah dengan kurs Rp15.000. Sehingga total biaya proyek yang sudah berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,37 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 110,69 triliun rupiah.
Padahal, dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah Cina 2015 lalu, pembangunan proyek KCJB disebut menghabiskan 5,13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 76 triliun rupiah. PT KCIC mengklaim pembengkakan biaya terjadi karena beberapa faktor perubahan, di antaranya biaya pembebasan lahan, pembangunan fasilitas, kondisi pandemi COVID-19, hingga perubahan desain akses menuju stasiun kereta cepat. China Development Bank atau CDB sebagai pemegang proyek meminta Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya tersebut. Sehingga pembayarannya disepakati sesuai dengan porsi kepemilikan saham, yaitu 60% ditanggung Indonesia sebesar 720 juta dolar Amerika Serikat dan 40% ditanggung Cina sebesar 480 juta dolar Amerika Serikat. Selain penyertaan modal negara atau PMN, Indonesia kembali akan gunakan pinjaman dari Cina dengan bunga di kisaran 3 hingga 4% untuk membayar pembengkakan biaya. Kepala Pusat Makro dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman menyayangkan sejumlah besaran bunga pinjaman yang dibebankan kepada Indonesia. Menurutnya, renegosiasi perlu dilakukan untuk menghindari penggunaan APBN yang jadi tambahan beban negara. Cuma yang agak disayangkan adalah mengapa saat itu tidak buat skenario yang win-win gitu ya, win-win dengan kondisi ini. Kan ini konsorsium. Mestinya kan tanggung renteng lah katakan gitu ya, melakukan renegosiasi berkaitan dengan bunga gitu ya. Meskipun sudah dilakukan, tapi nyatanya kan bunganya tetap di angka di atas 3% kan. Padahal harapannya dulu di skenario awal kan 2%-an, ditambah besaran angka uang pinjamannya. Nah ini kan tambah besar lagi. Nah, kalau memang negara kita punya bargain position yang kuat terhadap Cina, ya harus melakukan itu. Ya kan kita sebuah negara besar, mestinya kita juga head to head dong. Ya pemerintah juga harus betul-betul renegosiasi dan ini demi negara. Pengamat ekonomi menilai pembayaran utang atas proyek KCJB tidak bisa hanya mengandalkan pemasukan dari penumpang, namun harus mengedepankan inovasi kreatif dan kerjasama dengan berbagai pihak. Ya sebenarnya kalau hanya KCIC utangnya ya bisa ya, gitu ya. Masanya kan Indonesia ini tidak hanya KCIC, ya banyak juga yang harus dilunasi gitu ya. Yang jatuh tempo ya untuk proyek A, proyek B gitu. Saya kira ya negara khususnya pengelola ya harus berinovasi, kreatif gitu ya untuk mencari tambahan-tambahan atau nilai tambah selain dari pemanfaatan penumpang. Saya kira itu bisa dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, membangun destinasi-destinasi. Karena prediksi kita 50 tahun itu akan lunas jika setiap saat beroperasi dan full dengan harga di angka antara 250 sampai 300 ribu. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo menyebut utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB tidak akan dibebankan kepada masyarakat. Utang kereta cepat akan menjadi tanggungan PT Kereta Api Indonesia KAI. Saat ini, pemerintah bersama PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC dan PT KAI masih menghitung potensi pendapatan tiket dan negosiasi mengenai maintenance operasi kereta cepat. Sementara, mengenai kesepakatan besaran bunga pinjaman utang proyek ini diharapkan tercapai pada seminggu mendatang. Meski berbagai dinamika dan polemik mewarnai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintah tetap komitmen mewujudkan transportasi berkelanjutan. Kita harus semangat ya, karena ini merupakan proyek strategis nasional dan seperti yang kita ketahui, ini merupakan bisa kita katakan perubahan peradaban dari transportasi di Indonesia. Di balik proyek kereta cepat, ada tugas berat menanti demi mewujudkan transportasi berkeadilan. Tak hanya pemerintah, kolaborasi sektor swasta dan masyarakat dibutuhkan untuk menciptakan perubahan peradaban transportasi di Indonesia. Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan ikuti terus perkembangan pemilu di Kompas TV, independen, terpercaya.
Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa.